Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang di channel Sapa Sains. Oke, kali ini kita akan membahas soal siap ujian sekolah tahun 2022 untuk mata pelajaran IPA tingkat SMP. Nah, pada video part 1 ini, yang akan kita bahas adalah soal berkaitan dengan materi, besaran dan satuan, pengukuran, sifat zat, suhu, dan kalor. Oke, langsung saja kita ke soal nomor 1. Perhatikan tabel berikut. Nah, berikut ada tabel, besaran, satuan, dan alat ukur. Berdasarkan tabel di atas, yang termasuk besaran pokok dengan satuan dalam SI dan alat ukur yang benar adalah nomor berapa? Nah, untuk menjawab soal ini, teman-teman perlu ingat apa saja besaran pokok. Jadi, besaran pokok itu ada 7. Nah, untuk mempermudah teman-teman menghafal, kita singkat menjadi SMP jiwa. Apa itu SMP jiwa? Kita lihat ya. Jadi, S-nya adalah suhu, satuan dalam SI-nya adalah Kelvin, alat ukurnya adalah termometer. Kemudian M-nya adalah massa, satuannya kilogram, alat ukurnya adalah neraca. Lalu P-nya adalah panjang, satuannya meter, alat ukurnya adalah mistar. Lalu J adalah jumlah zat, satuannya mol, dan untuk mengukurnya kita melakukan perhitungan ya. Kemudian I-nya adalah intensitas cahaya, satuannya kandela, alat ukurnya adalah luxmeter. Lalu W-nya adalah waktu, satuannya sekon, alat ukurnya adalah stopwatch. Lalu A-nya adalah arus listrik, satuannya ampere, dan alat ukurnya adalah ampere meter. Oke, setelah kita tahu besaran pokok ada 7, kita lihat tabel yang ada pada soal. Kita cek satu-satu. Nomor 1, suhu satuannya Celcius, alat ukurnya termometer. Nah, di sini satuan yang ditanyakan harus dalam SI ya, satuan internasional. Di sini satuannya Celcius. Padahal satuan internasional dari suhu adalah Kelvin. Berarti yang ini kurang tepat ya, harusnya Kelvin satuannya. Lalu nomor 2, waktu satuannya sekon, alat ukurnya stopwatch. Ini sudah benar ya. Nomor 3, massa satuannya kilogram, alat ukurnya neraca. Ini juga benar. Yang nomor 4, kelajuan satuannya meter per sekon, alat ukurnya speedometer. Nah, kelajuan ini kita lihat tidak ada di 7 besaran pokok. Ini adalah besaran turunan. Berarti ini tidak tepat. Jadi jawaban yang tepat untuk soal nomor 1 ini yang termasuk besaran pokok dengan satuan dalam SI dan alat ukur yang benar adalah nomor 2 dan 3. Berarti jawabannya adalah yang B. Oke, lanjut ke soal nomor 2. Perhatikan tabel berikut, ada besaran dan satuan. Nah, berdasarkan tabel yang termasuk besaran turunan dengan satuan dalam SI terdapat pada nomor titik-titik. Oke, pada soal nomor 1 kita sudah tahu apa itu besaran pokok. Sekarang kita akan mengetahui apa itu besaran turunan. Jadi besaran turunan adalah besaran yang diturunkan dari besaran pokok. Nah, berarti besaran turunan adalah besaran selain besaran pokok atau selain SMP jiwa. Berikut adalah contoh beberapa besaran turunan. Yang pertama luas, satuannya meter persegi. Lalu volume satuannya meter kubik. Massa jenis satuannya kilogram per meter kubik. Kecepatan satuannya meter per sekon. Gaya satuannya newton. Tekanan satuannya newton per meter persegi. Dan tegangan listrik satuannya volt. Oke, kita lihat pada tabel. Yang nomor 1, volume satuannya meter kubik. Ini benar ya, besaran turunan. Kemudian nomor 2, kuat arus listrik satuannya ampere. Ini adalah besaran pokok ya, berarti ini salah. Lalu nomor 3, intensitas cahaya satuannya kandela. Ini adalah besaran pokok ya. Lalu nomor 4, tegangan listrik satuannya volt. Benar, ini besaran turunan. Nomor 5, tekanan satuannya newton per meter persegi. Ini juga benar, besaran turunan. Jadi untuk soal nomor 2, besaran turunan dengan satuan dalam SI terdapat pada nomor 1, 4, dan 5. Jawabannya adalah yang B. Oke, kita lanjut ke soal nomor 3. Perhatikan gambar neraca berikut.
Dari hasil penimbangan, massa anak timbangan X adalah titik-titik. Kita lihat ketika menimbang berarti massa yang kiri itu harus sama dengan massa yang kanan. Yang kiri itu 1 kg, kemudian yang kanan anak timbangannya adalah 400 gram, 20 gram, dan X yang kita perlu cari. Nah, untuk mempermudah berarti 1 kilogramnya ini kita ubah ke gram ya. 1 kilogram ini sama dengan 1000 gram. Oke, kita masukkan nilai massa lengan neraca kiri dan kanan ke sini ya. Jadi yang kiri itu 1000, kemudian yang kanan 400 ditambah 20 ditambah X. Nah, 400 ditambah 20 adalah 420, sehingga 1000 sama dengan 420 ditambah X. Maka X sama dengan 1000 dikurangi 420. Hasilnya adalah berapa? 580 gram. Jadi, massa anak timbangan X adalah 580 gram. Dan jawabannya adalah yang C. Oke, lanjut ke soal nomor 4. Sebuah mistar digunakan untuk mengukur panjang beberapa pensil seperti gambar di bawah. Ada 4 pensil yang diukur panjangnya menggunakan mistar. Nah, yang ditanyakan adalah berdasarkan gambar, panjang pensil yang benar adalah titik-titik. Oke, kita ingat untuk mengukur panjang pensil, ketika skalanya tidak dimulai dari 0, maka hasil pengukurannya adalah skala akhir dikurangi skala awal. Oke, kita lihat mistarnya terlebih dahulu. Satuannya di sini adalah cm. Kemudian masing-masing skala yang kecil ini nilainya adalah 0,1 cm. Oke, kita hitung satu persatu dari panjang pensil nomor 1. Skala terakhirnya adalah 4,9. Skala awalnya adalah 3, berarti panjang pensilnya adalah 4,9 dikurangi 3 atau 3,0. Hasilnya adalah 1,9 cm. Kemudian untuk pensil nomor 2, skala akhirnya adalah 7 cm, skala awalnya adalah 4 cm, berarti pensil 2 hasilnya adalah 7 dikurangi 4 sama dengan 3 cm. Lalu untuk pensil nomor 3, skala akhirnya adalah 5,7, skala awalnya adalah 3,5. Berarti panjang pensil nomor 3 adalah 5,7 dikurangi 3,5. Hasilnya adalah 2,2 cm. Lalu kita lihat pensil nomor 4. Skala akhirnya adalah 6,6, kemudian skala awalnya adalah 4,5. Berarti panjang pensil nomor 4 adalah 6,6 dikurangi 4,5. Hasilnya adalah 2,1 cm. Kita lihat panjang pensil yang paling benar adalah pensil nomor 2. Panjangnya adalah 3 cm. Jadi jawabannya adalah yang B. Oke, kita lanjut ke soal nomor 5. Perhatikan gambar. Gambar nomor 1 itu asap, nomor 2 air, nomor 3 kaca. Nah, pertanyaannya, pernyataan yang benar tentang sifat benda sesuai gambar ditunjukkan oleh titik-titik. Nah, yang terdapat pada pilihan jawaban berkaitan dengan volume dan bentuk bendanya bagaimana. Oke, kita lihat dulu di soal, kita kelompokkan masing-masing benda termasuk benda apa. Apakah padat, cair, ataukah gas. Nomor 1 asap berarti masuk ke gas. Nomor 2 air berarti zat atau benda cair. Nomor 3 kaca berarti benda padat. Oke, teman-teman perlu ingat sifat dari zat padat, cair, dan gas. Jadi, untuk zat padat volumenya tetap, bentuknya juga tetap. Lalu zat cair volumenya tetap, bentuknya berubah mengikuti wadahnya. Lalu zat gas itu volumenya berubah sesuai ukuran wadah, bentuknya juga berubah mengikuti ukuran wadah atau ruangan. Oke, kita cek pilihan jawabannya satu-satu. Untuk pilihan yang A, benda 1 gas, volumenya tetap. Ini salah ya, gas itu volumenya berubah, berarti yang A pasti salah. Lalu yang B, benda 1 volume berubah, bentuk berubah. Benda 2 volume berubah, bentuk tetap. Nah, ini salah, harusnya volumenya tetap, bentuknya yang
berubah, berarti yang B salah. Yang C, benda satu volumenya berubah, bentuknya tetap. Bentuknya tetap itu salah, harusnya bentuknya juga berubah. Lalu yang D, benda satu bentuknya berubah, volumenya berubah. Benar ya, gas. Lalu benda dua volumenya tetap, bentuknya berubah. Ini juga benar. Benda dua adalah cair. Benda yang ketiga, volumenya tetap, bentuknya juga tetap. Benda padat, berarti benar. Maka jawaban yang paling tepat adalah pilihan yang D. Oke, lanjut ke soal nomor 6. Perhatikan sifat fisik zat berikut. Nomor 1, gerak partikel terbatas, gaya tarik antar partikel sangat kuat, bentuk tetap, volume tetap. Ini adalah sifat fisik dari zat padat. Kemudian yang nomor 2, gerak partikel sangat bebas, gaya tarik antar partikel sangat lemah, bentuk berubah, volume berubah. Ini adalah sifat fisik dari zat gas. Lalu yang ketiga, gerak partikel bebas, gaya tarik antar partikel agak kuat, bentuk berubah, volume tetap. Ini adalah sifat fisik dari zat cair. Nah, pertanyaannya adalah sifat fisik dari batu, alkohol, dan asap berturut-turut adalah titik-titik. Kita kelompokkan dulu, batu itu termasuk zat padat, kemudian alkohol itu zat cair, dan asap itu zat gas. Nah, harus berturut-turut. Padat dulu, cair, baru gas. Berarti 1, 3, lalu 2. Nah, jawabannya adalah yang B. Oke, lanjut ke soal nomor 7. Sekelompok siswa melakukan eksperimen pengukuran suhu air, hasilnya diperoleh suhu sebesar 50 derajat Celcius. Besar suhu air bila diukur dengan skala Fahrenheit sama dengan titik-titik. Jadi, di sini suhunya itu dalam derajat Celcius, kemudian diminta untuk diubah dalam skala Fahrenheit. Nah, teman-teman perlu ingat terlebih dahulu, berdasarkan skalanya, suhu dibedakan menjadi 4 ya skalanya, yaitu Celsius, Reaumur, Fahrenheit, dan Kelvin. Berikut adalah perbandingan dari masing-masing skala suhunya. Skala Celsius memiliki titik tetap bawah 0 derajat atau TB-nya 0 dan titik tetap atas atau TA 100 derajat. Lalu skala Reaumur memiliki TB 0 dan TA-nya 80. Skala Fahrenheit memiliki TB 32, TA-nya 212. Sedangkan Kelvin memiliki TB 273 dan TA-nya 373. Oke, kita lihat masing-masing panjang skalanya. 100 dikurangi 0, hasilnya adalah 100. 80 dikurangi 0, hasilnya adalah 80. 212 dikurangi 32, hasilnya 180. 373 dikurangi 273, hasilnya adalah 100. Jika kita bandingkan, kita bagi 20 semua, maka perbandingannya adalah 5, 4, 9, 5. Maka kita akan peroleh persamaan untuk membandingkan 4 skala ini, yaitu TC per 5 sama dengan TR per 4, sama dengan TF min 32 per 9, sama dengan TK min 273 per 5. Nah, teman-teman bisa buka-buka lagi buku kelas 7 tentang skala ini ya untuk memperdalam. Oke, kita kembali ke soal setelah kita ulas sedikit tentang skala ini. Yang ditanyakan adalah 50 derajat Celcius itu sama dengan titik-titik derajat Fahrenheit. Berarti kita gunakan perbandingan TC per 5 sama dengan TF min 32 per 9. Atau biasanya teman-teman menggunakan persamaan ini ya. TF suhu dalam Fahrenheit itu sama dengan 9 per 5 TC plus 32. Asalnya dari persamaan ini antara TC per 5 sama dengan TF min 32 per 9. Bisa kita ubah menjadi bentuk seperti ini ya. Oke, kita masukkan angka yang sudah diketahui dari soal ke persamaan ini menjadi TF sama dengan 9 per 5 dikali 50 ditambah 32. Oke, kita hitung 50 dibagi 5 hasilnya adalah 10. Berarti TF-nya adalah 9 dikali 10,
90 ditambah 32. Hasilnya adalah 122 derajat Fahrenheit. Jadi 50 derajat Celcius itu setara dengan 122 derajat Fahrenheit. Jawabannya adalah yang A. Oke, kita lanjut ke soal nomor 8. Perhatikan grafik pemanasan 1 kg es berikut. Jika kalor jenis es 2100 Joule per kilogram derajat Celcius, kalor lebur es 336.000 Joule per kilogram, dan kalor jenis air 4.200 Joule per kilogram derajat Celcius, maka kalor yang dibutuhkan dalam proses PQR adalah titik-titik. Oke, kita lihat pada gambar terdapat grafik pemanasan 1 kg es. Awalnya suhunya min 5 derajat Celcius, kemudian dipanaskan sampai suhunya menjadi 10 derajat Celcius. Nah, yang ditanyakan adalah kalor pada proses PQR. Jadi dari P sampai R sini butuh kalor berapa? Oke, teman-teman perlu ingat lebih dahulu, ketika es yang suhunya min 5 derajat Celcius dipanaskan, maka esnya suhunya akan naik sampai 0 derajat Celcius. Memerlukan kalor, kalau suhunya naik, kalornya adalah macet atau M dikali C dikali delta T. Karena wujudnya S, maka C-nya adalah CS dikali delta T. M-nya adalah massa, CS-nya adalah kalor jenis S, dan delta T-nya adalah perubahan suhu. Selanjutnya, setelah suhu es naik menjadi 0 derajat Celcius, dipanaskan lagi, maka esnya tidak akan naik suhunya, tetapi akan berubah wujud menjadi air, yaitu proses Q ke R. Suhunya tidak naik, tapi wujudnya berubah menjadi air. Memerlukan kalor sebesar M dikali LS atau L, kalor lebur es. Nah, setelah esnya berubah seluruhnya menjadi air pada suhu 0 derajat, dipanaskan lebih lanjut, maka suhu airnya akan naik. Besar kalornya adalah M dikali C air dikali delta T. Kenapa C air? Karena wujudnya sudah berubah menjadi air. Berarti pakainya kalor jenis air. Oke, kita lihat lagi yang diketahui di soal. Massa esnya 1 kg, berarti ini adalah M. Lalu kalor jenis S 2100 Joule per kilogram derajat Celcius, berarti ini CS. Lalu kalor lebur S, ini berarti LS. Dan kalor jenis air, berarti ini C, air. Oke, yang ditanyakan pada soal adalah pada proses PQR. Berarti kalor totalnya adalah Q pada proses PQ atau besar kalor pada proses P sampai Q ditambah besar kalor pada proses Q sampai R. Sama dengan M dikali CS dikali delta T ditambah M dikali L atau LS. Oke, kita masukkan angka yang sudah diketahui dari soal ke persamaan ini ya, menjadi Q sama dengan 1 dikali 2100 dikali 5. Kenapa 5? 5 itu perubahan suhunya dari min 5 sampai 0. Selisih suhunya adalah 5 derajat Celcius atau perubahan suhunya 5 derajat Celcius. Lalu ditambah 1 dikali 336.000. Oke, kita hitung 2100 dikali 5 hasilnya adalah 10.500 ditambah 336.000 gitu ya. Oke, kita jumlahkan 336.000 ditambah 10.500. Kita jumlahkan 0 ditambah 0, 0. Ini 0, kemudian 5. 6 ditambah 0, 6. 3 ditambah 1, 4. 3-nya turun, berarti 346.500 Joule. Jawabannya adalah yang D. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa di video part selanjutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.